Hai sahabat Youth Zaman Now, kembali lagi bersama saya Diana di channel Youth Zaman Now. Nah teman-teman semua, di video kali ini tuh Tong tidak seperti biasa cover-cover lagu, tapi di video ini tuh Tong mau interview. Nah temanya di sini itu bagaimana terima Yesus. Nah kita akan wawancara satu narasumber, bagaimana dia punya pengalaman pertama kali dia terima Tuhan Yesus dan kehidupan setelah menerima Tuhan Yesus. Dan saya harap interview kali ini tuh akan jadi berkat buat tong semua. Untuk itu sahabat Youth Zaman Now jangan kemana-mana, tetap di video ini, oke? Jadi teman-teman kita akan mulai saja langsung. Kita akan menginterview narasumber kita. Sebelum itu tong akan dengar tumpu narasumber dia perkenalkan dia diri dulu sebelum tong masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Langsung aja silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Diana. Oke, perkenalkan nama saya Susanti, biasa dipanggil Susan. Hai. Oke. Oke, tong langsung aja akan tanya-tanya narasumbernya. Oke, pertanyaan pertama tuh mungkin Santi bisa ceritakan kepada ketong semua latar belakang keluarga Santi. Oke, baik Kak Diana. Jadi Santi keluarga tuh ya punya keluarga yang sederhana dan jadi Santi bersyukur bisa lahir dalam keluarga Kristen. Ya, dari sejak kecil ya sudah terima Tuhan, maksudnya sudah kenal Tuhan, Sudah beribadah. orang tua sudah banyak mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi ya orang tua ya bekerja sebagai petani, tapi yang Santi lihat dari orang tua Santi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang tua yang senantiasa mengajarkan firman Tuhan buat Santi dan juga buat saudara-saudara Santi. Jadi Santi ada 5 bersaudara dan Santi anak keempat. Di situ kami merasakan bagaimana orang tua begitu peduli, orang tua yang begitu mengasihi anak-anaknya. Jadi dalam setiap ya keinginan, harapan anak-anaknya, orang tua senantiasa terus mendukung dan berusaha untuk ya anak-anaknya bisa mencapai yang terbaik. Ya. Bersyukur Santi memiliki orang tua dan keluarga yang hidup dalam Kristen. Ya, puji Tuhan ya, pasti setiap keluarga pasti sangat caring sama anak-anaknya ya. Tidak mungkin keluarga bapak dan mama kita membuat hal yang terbaik. Kita bersyukur ya sama Tuhan punya keluarga yang begitu baik, yang begitu mereka menjaga, memperhatikan kita dari kecil. Nah, kita akan lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan tema kita kan bagaimana nih anak muda bisa terima Yesus dalam kehidupannya. Nah, di sini saya mau tanya kepada Santi. Mungkin Santi bisa cerita sedikit nih bagaimana pertama kali Santi menerima Tuhan Yesus gitu. Pertama kali bisa bagi pengalamannya kepada kita bagaimana sih rasanya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu. Jadi pengalamannya gitu nanti bisa cerita kepada kita semua. Oke ya, soal mengenal dan menerima Tuhan Yesus ya, Santi dari umur berapa tahun ya, mungkin dari kecil sampai kira-kira umur 12 tahun ya, itu yang Santi jelaskan tadi bahwa Santi sungguh bersyukur boleh lahir dalam keluarga Kristen di mana orang tua bisa mengajarkan firman Tuhan dan bukan hanya lewat keluarga, Santi bisa mendengarkan tentang Yesus lewat ibadah-ibadah kayak sekolah minggu, remaja seperti itu, dan di situ Santi sudah ya diajarkan bagaimana siapa itu Yesus, dan di situ Santi mulai mengenal bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya Santi begitu. Namun suatu hal yang luar biasa yang Santi rasakan mungkin itu pada saat Santi berumur 13 tahun. Ya, pada waktu itu ada kegiatan pemuda, itu kalau tidak salah Pekan Pemuda ya, diadakan waktu saat itu sekitar tahun 2015 kalau tidak salah. Waktu itu Santi kelas 1 SMP dan pada saat itu Santi menghadiri itu kegiatan Pekan Pemuda. Pekan Pemuda.
dan saat itu diadakan ibadah KKR. Wah. Dan ya Santi tidak tahu itu kayak satu hal yang Santi belum pernah alami, begitu satu hal yang luar biasa terjadi dalam diri Santi. Ya, ibadah KKR itu di mana itu yang membawa firman Tuhan waktu itu ya, kayak memanggil orang-orang yang mau didoakan saat itu dan maju ke depan siapa saja yang mau didoakan. Dan nggak tahu apa yang terjadi, nanti betul-betul kayak ya, ingin sekali didoakan, kayak ada panggilan begitu kayak luar biasa Tuhan. Santi waktu itu menyerahkan diri Santi untuk didoakan oleh pendeta waktu itu. Santi tidak ingat pendeta apa namanya, siapa namanya, tapi ya di situ betul-betul Santi kayak betul-betul merasakan ya, Tuhan Yesus itu hadir dalam diri Santi, dan Santi bilang ya Santi mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Santi. Dan pada saat itu juga Santi mengambil komitmen dan mengambil keputusan untuk ya, mengikut Tuhan dan mau melayani Tuhan pada saat itu. Memang sebelumnya Santi sudah kayak ya biasa kan waktu kecil kita ditanya cita-citanya mau jadi apa seperti itu ya. Pasti Nanti, dong, ya, cita-cita waktu nanti, kecil pasti ada. karena waktu itu kan di kampung sering didatangi kayak tim, misi ke kampung, jadi Santi tuh kayak tertarik sekali kayak mau melayani sebagai hamba Tuhan, jadi pendeta misionaris atau sebagai apa aja, dan Santi tertarik dengan hal itu. Jadi ketika ditanyakan cita-cita jadi apa, menjadi pendeta, menjadi guru agama seperti itu. Dan di situ pas di ibadah itu saat itu tutup Santi merasakan ya, ingin memutuskan komitmen Santi untuk mau sekolah teologi seperti itu. Wah, Dan luar Santi biasa. belum memikirkan sih di mana Santi akan sekolah, tapi intinya Santi harus sekolah teologi atau sekolah pendeta lah begitu. Gitu kan di situ Santi bisa merasakan, dan itu betul itu panggilan Tuhan buat Santi. Wow. Pasti ada perbedaan ya sebelum menerima Yesus dan setelah menerima Yesus. Kalau kita terlahir sebagai apa? Terlahir di keluarga Kristen dari kecil, mungkin kan kita ya ke ibadah sebagai rutinitas. Tapi kalau kita belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, pasti itu ada perbedaan. Ada sesuatu yang kita alami seperti yang tadi Santi cerita. Pas mau di KKR itu ada sesuatu yang mengubahkan Santi, hal yang berbeda yang Santi rasakan. Nah, tadi Santi sudah sempat bilang ya kapan terima Yesus ya, saat umur 13 tahun. 13. Wow, luar biasa. Dan mungkin di sini yang pertanyaan terakhir yang kita akan tanya buat Santi, kehidupan Santi setelah menerima Tuhan Yesus, kan pasti ada perbedaannya kan sebelum dan setelah. Jadi Santi mungkin bisa cerita kehidupan setelah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Santi. Bisa ceritakan. Ketika Santi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika Santi betul menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan Santi, Santi ya merasa satu hal yang sangat berbeda. Yang dulunya memang Santi ya, rajin ke gereja, setia membaca firman Tuhan, dan ya rasa mengikuti Tuhan itu adalah hal-hal baik yang kita dapatkan seperti itu. Tapi pada saat menerima Yesus, Santi betul-betul merasakan kalau mengikuti Tuhan itu ada banyak hal yang harus kita hadapi, banyak masalah, banyak tantangan. Karena sekali lagi sebagai pengikut Kristus, banyak syaratnya yang kita harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi ketika menerima Tuhan Yesus itu, walaupun melalui setiap masalah itu, Santi merasa bahwa Santi tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan Santi, walaupun dihadapkan dengan berbagai masalah, percobaan. Santi percaya bahwa Tuhan ada bersama. Dan ketika Santi memutuskan untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, ya, Santi tahu resikonya akan seperti apa. Tapi sekali lagi Santi yakin bahwa kehidupan Santi ada dalam rencana Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dan dia akan menuntun Santi hingga pada akhirnya ketika Santi berhasil berjuang melalui semua itu, ya otomatis Santi yakin percaya Santi pula akan menerima yang namanya keselamatan ini. Ya, mungkin seperti intinya setelah mengikuti Yesus itu Santi merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera,
betul-betul kayak mengimani bahwa Tuhan itu memang ada, bukan asal-asal percaya lagi. Benar, amin. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah terima Yesus, berarti kita sudah mengalami Tuhan, pasti banyak hal yang kita hadapi. Jadi mengikut Tuhan itu eh, apa? Bukan berarti kita hidupnya senang-senang saja, tidak. Pasti ada banyak masalah, tantangan yang kita hadapi. Nah, seperti yang Santi sudah bilang, ikut Yesus itu tidak gampang, pikul salib, menyangkal diri. Nah, banyak sekali yang kita harus belajar dalam menerima Yesus. Nah, terima kasih Santi buat hari ini sudah berbagi sama kita semua. Biarlah banyak anak-anak muda di luar sana yang bisa mengalami Tuhan di saat mereka masih muda seperti Santi kayak gitu. Terima kasih buat waktunya. Kami dari Youth Zaman Now mengucapkan banyak terima kasih buat Santi yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih buat kamu semua yang sudah nonton video ini. Saya harap video ini menjadi berkat buat kita semua. Dan kalau kamu terberkati dengan video ini, jangan lupa subscribe, terus kamu share lagi ke kamu ke teman-teman, terus kamu kasih jempol, kasih thumbs up, terus like, and follow kita juga di media-media sosial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.